Namaku Nur. Teman-temanku biasa memanggilku dengan sebutan Noi. Aku adalah salah satu dari sekian orang yang kurang percaya tentang hal-hal yang berbau mistis. Karena menurutku itu hanyalah sebuah imajinasi saja. Maka dari itu, malam ini izinkanlah aku untuk menceritakan pengalamanku ketika mencoba memanggil mereka yang orang-orang biasa sebut dengan hantu. Hari itu memang bukan malam Jumat. Namun aku sengaja ingin membuktikan kebenaran bahwa yang kita sebut dengan hantu itu benar adanya. Tidak harus malam hari dan tidak harus malam Jumat. Jika mereka memang ada, aku ingin ditunjukkan sekarang juga. Aku memasuki sebuah gedung tua yang berada di daerah Bandung Utara. Sekilas, memang gedung itu tampak tidak menyeramkan. Bahkan, gedung itu sering dipakai jika siang hari. Namun, tidak untuk malam hari. Karena jika malam sudah tiba, gedung itu seakan seperti sebuah bangunan kosong saja. Hingga aku mendengar bahwa sering terdengar suara-suara aneh atau bahkan benda-benda yang digerakkan secara tiba-tiba. Seperti sering terdengar suara meja atau kursi yang digeser. Padahal di dalam sana tidak ada orang sama sekali. Bahkan kadang terdengar suara benda yang terjatuh. Dan akhirnya aku pun mendengar kabar kalau sering terlihat wujud seorang wanita berpakaian putih dengan rambutnya yang terurai panjang yang sering berlalu lalang di sekitar bangunan yang sekarang menjadi tempat kosong. Dan rumor itu akhirnya membawaku untuk masuk ke sana. Ke salah satu ruangan yang ukurannya tidak besar. Jika malam hari, suasananya sangat gelap. Namun, jelas terlihat olehku di dalamnya ada sebuah papan tulis dan beberapa bangku saja. Aku merogoh tas ranselku dan mengeluarkan sebuah benda. Benda yang kubuat dari gayung batok kelapa dan sebatang kayu. Mungkin kamu tahu, itu adalah boneka jelangkung. Aku melilitkan sebuah spidol di sekitarnya dan memakai media papan tulis itu
untuk berkomunikasi dengan makhluk halus penghuni ruangan ini. Dan aku pun memulainya dengan mantra ciri khas permainan jelangkung. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan, pulang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Dan tidak terjadi apa-apa. Tuh kan bener, ini tuh cuma omong kosong doang, buktinya gak ada apa-apa, ketusku. Masih penasaran, aku pun mencobanya lagi. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Dan astaga! Boneka jelangkung ini mulai bergerak. Terasa boneka ini sangat berat sekarang. Ini siapa? Kataku. Dan melalui media boneka jelangkung itu pun, aku dipaksa menulis di papan tulis itu. Ningsih. Namanya Ningsih. Tanyaku dalam hati. Lanjut aku bertanya lagi. Kak, kamu meninggal di mana? Di sini. Astaga. Seorang perempuan bernama Ningsih pernah meninggal di ruangan ini. Jantungku mulai berdegup kencang. Dan tiba-tiba boneka jelangkung itu bergerak lagi. Ikut aku. Ya Tuhan. Sontak aku langsung membanting boneka jelangkung itu. Seketika saja aku merasakan suasana yang berbeda di ruangan ini. Udaranya terasa sangat dingin sekali. Dan sepertinya ada yang meniup pundakku. Dan kali ini terasa sebuah angin kencang seperti mondar-mandir menabrak diriku. Aku berteriak. Dan seketika udara pun kembali normal. Dan tiba-tiba tercium bau yang sangat menyengat. Seperti bau melati. Aku pun segera lari keluar ruangan. Namun, loh, kok kekunci sih? Woi, buka! Buka! Tolong! Tolong!
percuma. Pintu ini tidak terbuka. Aku pun mundur perlahan dan melangkah dengan hati-hati sampai apa ini? Menetes sesuatu dari atas tempatku berdiri. Baunya amis. Ketika kulihat, ini kan darah. Refleks aku melihat ke atas dan ya Tuhan, tepat di atasku berdiri menggantung seorang wanita memakai baju putih panjang. Rambutnya yang hitam menjuntai panjang dan menyentuhku. Lehernya terikat oleh simpul yang menggantung. Dan dia tersenyum padaku sambil tertawa cekikikan. Badanku tidak bisa bergerak. Tiba-tiba sosok kuntilanak itu meloncat turun dan menyentuh bahuku. Ya Tuhan, kini sosok itu sudah tepat berada di depanku. Dia pun berbisik, "Ikut aku." Dan sejak itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Ketika tersadar, aku sudah berada di rumah. Aku terbaring di tempat tidur. Dan di sekelilingku, ada keluarga-keluarga yang mendoakanku. Katanya, aku sudah tidak sadar selama 2 hari. Hah? Mendengar itu, aku seakan tidak percaya. Karena seingatku, aku masih berada di ruangan itu. Dan aku bertemu dengan sosok yang sangat menyeramkan. Entah apa sebenarnya yang terjadi denganku saat itu. Namun yang pasti, semenjak kejadian itu, aku menjadi percaya bahwa sosok hantu itu memang benar nyata adanya.